Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari tafsir Aisarut Tafasir. Kitabnya namanya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Abu Bakar Jazairi dari orang Jazair yang merupakan ulama besar dan guru besar di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Tokoh. Beliau merangkum dari banyak tafsir. Kasir diambil, At-Tabari, kemudian Qurtubi, semuanya dimasukkan. Jadi dirangkum, kemudian di poin-poinnya beliau ketengahkan dengan cara yang sistematis. Kalau ciri kitab klasik kan dia tidak di poin, tidak di pointer. Nah, tafsir sekarang itu di poin 1, 2, 3 biar mudah mempelajarinya. Kalau kita zaman dulu kadang titik koma pun tidak ada. Titik koma nggak ada, kemudian tanda baca juga nggak ada, poin-poin juga tidak di poin. Nah, di dalam tafsir beliau ini sudah di pointer seperti itu. Minggu lalu kita mempelajari bahwa karakter orang Yahudi itu adalah hubud dunia, sangat-sangat hubud dunia sekali, sangat-sangat mencintai dunia. Bahkan mereka selalu berangan-angan andaikan hidup 1000 tahun. Tetapi kata Allah, andai pun mereka hidup 1000 tahun, itu sama sekali tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak akan menjauhkan mereka dari azab neraka. Jadi percuma hidup lama juga. Buat apa hidup lama 1000 tahun? Pada akhirnya adalah masuk neraka. Itu dua karakter yang Allah jelaskan dalam ayat kemarin. Dan satu karakter lagi yang terakhir adalah mereka sangat membenci malaikat Jibril. Orang Yahudi itu paling benci kepada Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu perintah-perintahnya itu yang berat-berat terus. Suruh sholat, suruh sedekah, suruh jihad, suruh berjuang di jalan Allah, suruh dakwah. Mereka gak suka sama Jibril. Kalau Jibril datang ke sini, pasti ayat perintah baru, pasti ada larangan baru, pasti ada diharamkan baru, gitu ya. Nah, itu dari Allah kan? Itu dari Allah, dan mereka beriman kepada Allah. Yahudi itu, orang Yahudi itu beriman kepada Allah, tapi tidak mau beragama dengan cara Allah. Pengen sesuai dengan cara nafsu mereka. Kalau zaman sekarang itu kita tidak perlu hadis, tidak perlu sunnah, tidak perlu tuntunan Rasul. Kita cukup beragama dengan rasa kita, dengan budaya kita, dengan kearifan lokal kita. Islam tetap Islam, tapi kita cara beribadahnya sesuai dengan kearifan lokal. Model itu sama itu. Kalau kita sudah menerima Islam, ya harusnya hati ini siap menerima seluruh ajaran-ajaran Islam yang qadarullahnya datang dari negara Arab, kan begitu. Ini mah Islamnya diterima, tapi ajarannya tidak diterima. Jadi kami pengen berislam, tapi dengan cara yang lokal. Ya, kami ingin Islam, tapi dengan cara lokal, dengan cara Nusantara, dengan cara budaya kami. Padahal kalau kita sudah menerima Islam, terima Islam dengan ajaran-ajarannya. Kalau kafah mungkin terlalu sempurna, setidaknya menerima yang dasar-dasar saja.
bahwa menyerahkan kepala kerbau ke laut itu musyrik, itu Islam mengajarkan. Tapi oleh orang-orang yang mengusung teori tadi, enggak, ini mah syukur kita kepada Tuhan semesta. Budaya. Menyembelih hewan di kuburan keramat itu adalah dalam Islam itu musyrik, karena pengorbanan itu hanya untuk Allah, darah itu hanya tertumpah untuk Allah. Tetapi dia lakukan ke kuburan keramat yang dia yakini keramat itu. Ketika ditegur, jawabannya ini adalah tradisi budaya kita. Nah, ini kerancuan memahami budaya dan agama. Padahal orang ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu harus menerima dengan jiwa dan raga dia bahwa agama adalah jalan hidupnya. Kalau belum begitu ya berarti syahadatnya perlu dikuatkan lagi, ditajdid lagi, cas lagi. Kan ada 4 dalam keterangan para ulama itu. Ruku, sujud, nyembelih dengan sumpah itu hanya untuk Allah. Ruku, sujud, nyembelih, nazar itu hanya untuk Allah. Kalau diberikan kepada yang lain jatuhnya musyrik. Ini betapa banyak di kita, baik atas nama budaya, atas nama kearifan lokal, malah melabrak syariat. Sekali lagi, kalau kita memang sudah menerima Islam, sudah mensyahadatkan Allah dan Rasulnya, haruslah kita mengikuti apa yang ada di ketentuan syahadat tersebut. Jangan disuruh agama beradaptasi kepada budaya, salah. Budaya yang harus beradaptasi kepada agama. Sekali lagi, kalau kita sudah menerima agama, sudah menerima Islam, maka budaya dan adat tradisi istiadat harus mengikuti beradaptasi kepada agama. Bukan agama disuruh adaptasi kepada budaya. Kalau kita memang sudah menerima syahadat, kalau kita memang sudah menerima agama, maka tradisi budaya atau apapun namanya, local wisdom atau apapun namanya, harus mengikuti dan beradaptasi kepada agama. Sekarang kebalik-balik, agama disuruh adaptasi ke budaya. Atau Islamnya udah gila, Islamnya kata ngalungkeun hulu munding ka laut, udah dimusyrikin lah, sebutkan baik dia adalah syukur kepada yang Maha Pencipta. Kemudian membakar kemenyan dengan ritual tertentu, kemudian diaurkan kemana begitu. Janganlah dimusyrikan. Sebut aja ini adalah bagian dari kearifan lokal untuk berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Dikait-kaitan dengan seperti itu. Karena Dewi Sri telah memberi kita pandi, udah kalian bermana-mana ini. Sekali lagi, ini mungkin ini sesuatu yang pahit didengar, tapi memang harus disampaikan. Ketika kita menerima agama, maka segala sesuatu harus beradaptasi dengan agama. Bukan agama dipaksa untuk beradaptasi dengan sesuatu yang kita sudah tinggalkan atau yang sudah kita tidak syahadatkan. Kita kan syahadat kepada agama, bukan kepada budaya kan. Maka budaya, tradisi, adat, bahkan akhlak kita, karakter kita, kebiasaan kita harus beradaptasi dengan agama. Kita biasa tidur dari jam 8 sampai jam 6, itu kan tradisi kita, budaya kita. Tiba-tiba kita menerima agama dengan syahadat, masuk Islam lah ibarat kata, atau menyadari agama Islam. Maka kita harus beradaptasi dengan yang kita yakini itu. Tidur jam 9, jam 8, bangun jam 4, sholat subuh, kan begitu. Bekerja di siang hari itu tradisi kita, budaya kita, atau kebiasaan kita. Tapi ketika kita menerima agama, ada sholat lohor, sholat dulu. Ada sholat asar, asar dulu. Dan segala macamnya. Ya. Tradisi baik di tradisi A, B, C segala macam itu selalu ada. Karena kalau mengikuti tradisi nggak pernah ada ujungnya dan tidak pernah ada kesamaannya di setiap tempat. Ya kan? Kemana tradisinya beda, kemana tradisinya beda dan lain-lain sebagainya. Itu sedikit mengenai bahwa Al-Quran menegur dan mengingatkan kita, orang-orang Yahudi itu punya karakter
membenci malaikat Jibril, karena Jibril itu kalau datang itu pasti bawa perintah, bawa halal haram, bawa suruh jihad, bawa suruh membela agama. Kita tidak suka yang begitu. Kami mah cintanya malaikat Mikail, karena Mikail mah bawa rahmat, bawa hujan, bawa rezeki. Nah gitu orang Yahudi kita gayanya. Jadi orang Yahudi itu cinta dan sukanya kepada Mikail. Mikail itu ada dua nama, Mikail dengan Mikal. Jadi Mikala itu Mikail. Mikail arti dalam bahasa Ibrani, Mikail itu hamba Allah. Il itu Allah dalam bahasa Ibrani. Elia orang nyebutnya. Elia itu bahasa Ibrani artinya Allah. Makanya Israel, ilnya itu Allah, Isra'nya itu hamba. Jadi hamba Allah. Maka kita tidak boleh melaknat Israel. Tidak boleh laknat kepada Israel, tidak boleh, karena Israel itu adalah artinya Abdullah. Berarti kita sama dengan melaknat Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu nama aslinya adalah Israel. Bani Israel yakni artinya Bani Yakub, anak turunan Yakub, namanya Bani Israel. Maka ini ilmu kepada kita, jangan melaknat Israel. Kalau mau melaknat sebutkan negara Israel atau Zionis atau negaranya, tapi jangan melaknat menyebut namanya saja. Laknat Israel. Israel itu Nabi Yakub. Hanya saja dicatut, diambil oleh sebuah negara Zionis yang rasis dan apartheid begitu, yang menjajah dan rusak di kawasan gitu. Nah, jadi orang Israel, orang Yahudi itu punya sifat, mereka itu karakternya tidak menyukai Jibril. Pokoknya nu syariat, nu sakira syariat piberateun, menambah beban kewajiban ataupun lain sebagainya, mereka tidak suka. Karena Jibril mah terus datang teh suruh sholat, suruh sedekah, suruh zakat. Nah, kalau ayah di kita orang yang tidak suka ustad, lah si ustad mah paling ngomongin riba, orang teguh tiap hari daharna riba, si ustad ngomong riba wae. Lah si ustad ngomongin paling teu meunang sihir, teu aya urang nggalap main sihir wae misalnya. Ataupun si ustad paling ngomongin khamr deh. Minuman keras deh. Padahal saya tiap hari misalnya minuman keras begitu. Nah, orang tipikal seperti itu ada sifat-sifat Yahudi di dalamnya. Kalau sekiranya syariat itu ngaberatkeun atau membuat mereka kesal, mereka benci. Tapi kalau syariat itu pikar sepun, mereka suka. Jadi kalau sudah urusan zakat, urusan haji, urusan wakaf, wah senang sekali mereka itu. Iya Islam ini. Ini Islam nih, ngurus zakat, ngurus haji. Soalnya apa? Ayat duitan. Tapi nu sakeuna ngabung beratan, wah ya baik. Itulah syariat mungkin mah enggak mau saya. Suruh dakwah saja. Tapi kalau syariat yang sekiranya duitan, ke masjid mulai dahareun datang, eta. Mulai dahareun datang. Kudu mah dua-duanya datang. Fariqun minal ladzina utul kitab, nabada fariqun minal ladzina utul kitab. Terusnya kita lanjut ke ayat berikutnya. Ya, tadi sudah selesai, tadi mungkin dibacakan saja poinnya cepat. Hidayatul ayat, hidayah ataupun poin-poin hikmah dari ayat yang tadi kita bacakan. Yang pertama, sihhatul Islam wa butlanil yahudiyah. Kebenaran Islam dan kebatilan agama Yahudi. Yang kedua, al-mu'minu sholih yufaddilul maut 'alal hayat. Orang beriman, orang mukmin yang soleh, dia lebih memilih kematian daripada kehidupan. Lima yarju minal rohah, karena dengan kematian dia bisa beristirahat dari keletihan-keletihan duniawi, dari ketidaksempurnaan dunia, dari kekotoran dunia, dari kerakusan dunia, dari kebobrokan dan keburukan dunia. Nabi bersabda, ad-dunya jannatul kafir
dunia itu surganya orang kafir. Wasijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang beriman. Jadi orang kalau sekarang merasa terpenjara itu memang kita beriman. Duh hayang ka diskotik teu meunang terjadi. Duh hayang nyekek botol ya. Bukan botol kecap ya, botol kecap nasi goreng. Botol arak, aduh teu meunang. Duh mau main perempuan, nauzubillah. Aduh teu meunang haram. Nah, maka Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Surga itu, dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Jadi nggak usah iri ketika melihat orang-orang kafir jaya, digdaya, menikmati dunia dengan begitu hebat, menikmati syahwat-syahwat dengan begitu luar biasa. Jangan terkecoh dan jangan tertipu. Karena memang sudah Nabi sampaikan, kalau memang kita beriman, ketahuilah dunia itu penjaranya orang beriman. Segala temenan, nu haram-haram maksudnya, nu ngarusak. Wa jannatul kafirin au jannatul kufar, dan juga surganya orang-orang kafir. Orang kafir bebas. Orang kafir bebas di dunia. Ngaribakeun pek wae, khamar pek wae, zina terserah. Berbuat syirik terserah. Nah, itu orang kafir bebas. Kalaupun dibalas, ya dibalas sesuai dengan hukum kausalitas saja. Karena nanti hukuman terberatnya di akhirat kekafirannya itu. Tapi kalau kezalimannya bisa dihukum dengan hukum Allah yang namanya hukum kausalitas. Dia curang, merugi bisnisnya. Dia tidak profesional, gagal usahanya. Dia jahat ke orang lain, dibalas sama orang lain. Dia kriminal, dihukum. Itu namanya hukum kausalitas, hukum alam. Yang salah satu merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukuman terberatnya nanti, hukuman dari Allah itu kelak di yaumil akhir, di hari akhirat. Maka Allah mengingatkan kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian tertipu, terkecoh dengan kesuksesan orang-orang kafir di muka bumi. Jangan terkecoh Pak dengan kesuksesan orang-orang kafir di dalam urusan dunia. Karena ini bukan tempat kita sebenarnya. Yang ketiga, sidqul Quran fima akhbara bihi 'anil yahud min hirsihim 'alal hayati walau kanat rakhisatan damimatan id hadza amrun musyahadun minhum ilal yaum. Kebenaran Al-Quran tentang pemberitaan Al-Quran mengenai orang Yahudi bahwa mereka adalah bangsa yang paling mencintai kehidupan dunia atau hubbud dunia. Saking cintanya kepada dunia, kalau mereka terpaksa berperang, selalu berperang di balik benteng. Saking takutnya mati. Belum pernah ada dalam sejarah orang Yahudi itu perang head to head, berhadapan. Seluruh peperangan bangsa Yahudi di balik benteng dan di balik perlindungan. Kabilah Khaybar, Bani Quraizoh, semuanya orang Yahudi Madinah, tidak ada peperangan tapi pengusiran. Ijla, makanya surat Al-Hasyr itu ada disebutkan di situ kata ijla, jala'un minallah, jadi diusir atas izin Allah, mereka diusir dari Madinah. Bukan karena Yahudinya, tapi karena mereka mengkhianati perjanjian piagam Madinah yang mengharuskan orang Yahudi itu bekerja sama dengan orang Islam menjaga kota Madinah dari serbuan-serbuan musuh yang menghancurkan Madinah. Tapi ketika diserbu oleh pasukan Ahzab, koalisi orang kafir dan orang musyrik, bukan Yahudi membela umat Islam, tetapi bukan Yahudi membela Madinah yang di dalamnya ada semua orang Islam. Malah dia berkhianat membantu pasukan lawan untuk masuk ke Madinah. Itu pengkhianatan. Maka pantas saja mereka diusir lalu dikeluarkan dari kota Madinah. Sekali lagi, mereka diusir bukan karena agamanya. Mereka diusir karena pengkhianatan kepada perjanjian yang telah disepakati. Sama juga dengan Futuh Mekah. Futuh Mekah itu tidak ada orang yang ditaklukkan di kota Mekah karena agama mereka, tetapi karena pengkhianatan suku Quraisy kepada perjanjian Hudaybiyah.
di mana saat itu kabilah yang ada dalam suaka Nabi dijaga Nabi, kabilah yang ada di dalam suaka Quraisy dijaga Quraisy. Ternyata di ujung orang Quraisy malah menyerang kabilah atau suku yang berada di bawah suaka Rasulullah. Otomatis diserang oleh Rasul karena perjanjian. Terjadilah Futuh Mekah, yang mana hikmahnya adalah Mekah menjadi kota Islam sampai sekarang. Kalau tidak ada Futuh Mekah, tidak ada Hudaybiyah, tidak ada Kota Mekah. Ada, tapi orang lain yang memiliki. Tapi dengan fadlullah SWT, qadarullah SWT dan kekuasaan Allah, maka Rasul berhasil menaklukkan Kota Mekah menjadi kota Islam sampai hari kiamat. Yang keempat, hikmah dari tadi yang kita baca adalah permusuhan Allah kepada orang-orang kafir. Allah itu memusuhi orang kafir. Allah itu memusuhi orang kafir yang tidak mau beriman kepadanya. Walidha wajib 'alal mu'min mu'adatu ahli kufr li mu'adatihim lillah. Maka orang beriman pun wajib memiliki kontrak dengan orang-orang kafir, karena Allah pun tidak menyukai atau memusuhi orang-orang kafir. Dalam hal ini musuh maksudnya adalah memusuhi kekafiran mereka. Dalam arti kata tidak boleh mencintai dan mengidolakan mereka. Tapi kan fakta yang terjadi, anak-anak muda sekarang malah mencintai orang-orang kafir daripada mencintai nabinya. Malah mengidolakan orang-orang kafir daripada para sahabatnya. Malah menggandrungi orang-orang kafir daripada para ulama-ulama Islam. Terbalik. Nah, hal semacam itu semestinya tidak boleh dilakukan. Tetapi karena memang ya faktanya begitu, kita berusaha mengembalikan anak-anak muda kita kembali mencintai agamanya ketimbang mencintai orang-orang kafir. Dalam sebuah riwayat bahkan, kalau kita ada di pemakaman kuburan orang kafir, harus menyatakan sebuah kesaksian. Demi Allah, orang ini di dalam neraka. Wallahi huwa finnar. Kalau ada kuburan orang kafir, kita lewat, kita duduk itu dalam hati kita harus ada persaksian, demi Allah dia di neraka. Ya, tapi kalau di masyarakat kita jangan diungkapkan secara kencang, takut ada yang tersinggung. Itu kan dalam hati kan ibadah masing-masing. Di dalam hati kan tidak ada yang tahu. Dalam hati kita, demi Allah orang ini di dalam neraka. Saking apa? Saking meneguhkan dan menegaskan bahwa balasan kekafiran adalah neraka. Balasan kemusyrikan adalah neraka. Maka kita yang masih hidup, ketika melihat orang kafir sudah meninggal, saking ditegaskannya oleh Rasulullah SAW, katakan kalau kita melihat kuburan orang kafir, katakan dalam diri kita, demi Allah orang ini di dalam neraka. Tapi alhamdulillah kita makan tidak pernah ada di kuburan orang kafir. Kita mah kuburannya orang Islam semua kan, dari aman. Dan jangan diucapkan dengan kencang, karena itu kan di dalam hati saja. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Masih ada waktu? Masih ya? Itu sunnah sih. Ya, anjuran supaya menegaskan bahwa kita jangan sampai terjerumus kepada kekafiran. Kalau di Taman Pahlawan, Ya kan itu kan dalam hati kan, dalam hati. Kalau dia kafir, siapapun orangnya kafir ya. yang kafir dan Islam bisa. Makanya penguburan kaum muslimin itu harus terpisah dengan orang kafir. Harusnya, tetapi kan kita dalam kondisi yang tidak begitu. Maka sebisa-bisanya aja kita, sebisa mungkin gitu. Kalau ada makam orang kafir, doakan. Assalamualaikum ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bacakan doanya. Dia masuk ke kuburan, kalau mana si mamang iya, mana si anu, kalau riwah terkubu. Kita kalau masuk kuburan, riwahnya akan makam. Padahal ketika masuk, bacakan dulu Assalamualaikum ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kesejahteraan kepada kalian wahai penghuni kubur, dari kalangan orang beriman dan orang-orang Islam, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Baru tuh sunnahnya mah lepas sepatu, lepas sendal, nyeker kamu sunnahnya.
nyeker. Tapi kan di orang dalam tanah kuburan teh. Ini kita pakai sepatu. Tapi kalau misalkan tanahnya seperti di Baki, seperti di Medina atau tempat-tempat lain kan kering tanahnya. Nyeker, anjurannya nyeker. Lalu cari keluarga kita, di rumah kita ya. Cari orang soleh, doakan mereka. Cari keluarga kita, cari kerabat kita. Ulah yang masuk ke kuburan teh, baru terus masuk ke doa-doa aja. Mana Mang Ahmad, mana Mang Icah, mana cukup bicara. Riwah kuniangan makam, bukan mengucapkan salam. Ini juga masukan kepada kita. Saya sering melihat kalau di Idul Fitri orang-orang tuh masuk makam kalah riwah niangan makam. Ramai gitu. Bukannya assalamualaikum warahmatullahi minal muslimin wal mu'minin. Baru cari dengan pelan. Angkat sendal, angkat sepatu cari. Kalau nggak takut hilang simpan aja di depan pemakaman cari. Tapi saya juga karena tanah di kita ini mendelowo ya kadang sendalnya dipakai. Tapi kalau lihat sunnahnya, anjurannya itu dilepas. Ya, berikutnya tidak boleh duduk di atas kuburan orang lain. Saya sering melihat orang ngadoakeun bapana tapi ngadiukan. Akhirnya tidak diukan makam teh, ngadoakeun jeung bapana. Nah, itu juga salah. Rasul bersabda, ditusuk bokong kita dengan jarum yang kuat lebih baik daripada duduk di kuburan. Jadi orang bokongna ditojlos beusi nusekeun eta lebih ringan, lebih bagus ketimbang kita menduduki makam. Tapi ayeuna tingali nalongkrong tadi makam. Namun nincak kumaha? Nincak apalagi kalau sengaja. Menduduki aja enggak boleh apalagi nincak. Ayeuna makan kuburan. Nah, itu masalahnya. Hadis kacau. Jadi ngadiukan makam, akhirnya didiukan, bapaknya didoakan gitu. Nah, ini keliru. Kalau kita di makam, kalau duduk silahkan duduk, berdiri juga itu lebih afdal. Mendoakan. Muhammadillahu warahmatullahi wabarakatuh wa wasibarakallahu wa akhiru nuzulahu wa ksilu bil ma'i wa sajwal murad wa naqim al khataya kami qasaman minus. Kemudian selesai akhirnya. Namun di ketebian benar, ada jalur begini kayak jalur ke kampung gitu, ke makam teh, bukan yang ngadeket kadang-kadang sok nincak kuburan gitu. Bukan yang ketebian kenapa? Ya boleh saja, tetapi afdolnya memang kita ini menziarahi makam itu di makamnya. Kalau bisa kita punya orang tua ziarahi tiap bulan, Pak. Tiap 2 pekan, tiap sepekan. Diziarahi, didoakan mereka. Meskipun ada istilah lah doa ke kejauhan dia menang nyampe. Tapi ada sunnah lain. Fazuruha, ziarahilah kuburan-kuburan itu. Maksudnya orang tua kita, ibu, bapak, diziarahi. Anak, istri kalau sudah tiada, diziarahi. Sesering mungkin kalau kita punya waktu dan punya kesempatan. Ya alal akal minimal itu sebulan sekali, 2 minggu sekali, ziarahi. Dan doakan mereka. Nah itu di antara akhlak atau adab kita, tuntunan Rasulullah kepada umat Islam terkait dengan menziarahi kubur kaum muslimin. Kalau tidak punya waktu, ya sudah baiklah setahun sekali lebaran. Pas lebaran cari makam orang tua kita, doakan. Tidak bisa oke jadi 5 tahun sekali. Itu bukan duitnya nginjem heula lah. Gimana? Usahakan 10 tahun sekali mah cari. Yang lebih Kuburan jauh beda pulau. Beda pulau minimal nyewa perahu lah. Saya alhamdulillah sebulan sekali menziarahi kuburan ayah saya di Kuningan. Setiap jalur ke Kuningan selalu menyempatkan ke kuburan bapak saya. Itu karena Rasul menyunahkan begitu. Ala inna itu manizal kubur fazuruha. Ziarahilah kuburan-kuburan. Doakan mereka. belum masa bulan sekali, tapi kalau ini jangan. Orang mau dibalik kalah neangan neangan segala rupa gitu. Aya jarak kubur hayang beunghar. Jarak kubur mah doakeun. Mendoakan kebaikan dan juga keselamatan ahli kubur. Yo mah jarak kubur hayang beunghar. Teu aya hubunganna jarak kubur jeung beunghar. Tidak ada hubungannya. Beunghar mah dagang.
Bahkan lebih parah lagi mensyaratkan kudu 40 kali karek beunghar. Jadi mun kali 20 kali can beunghar mah. Hayang beunghar mah 20 kali deui. Jadi eta lamun 40 kali setiap jalan itu 2 juta misalkan 80 juta. Sudah cukup buat jualan apa gitu modal sudah cukup. Ala kulli hal kalau kita taruhlah ziarah ataupun apa kemana gitu. Bahkan ke tempat-tempat yang biasa diziarahi seperti tempat-tempat yang disebutkan tadi, kalaupun ke sana niat kita adalah mendoakan keselamatan dan juga rahmat maghfirah kepada ahli kuburnya. Didoakan mereka. Bukan malah meminta kepada mereka. Didoakan, bukan meminta. Meminta kepada Allah untuk keselamatan mereka. Nah, adapun kalau kuburan orang-orang kafir tadi, di antara tuntunannya adalah kita wajib mempersaksikan demi Allah orang ini di dalam neraka. Kalau dia jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, tapi di urang ulah ditarikeun. Bisa ditewak untuk jaga makam, naon mana menyatakan orang di neraka. Memang mana panitia neraka lain dia macam cek tuntunan orang itu. Itu saking menegaskan bahwa kekafiran itu jika tidak ditaubati sebuah kepastian bahwa neraka adalah bagiannya. Neraka adalah bagiannya. Kalau tidak begitu, Rasul tidak akan mencontohkan dengan sekuat itu, setegas itu terkait dengan orang-orang kafir yang meninggal di atas kemusyrikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 poin yang berkenaan dengan ayat 94 sampai 98. Sekarang kita masuk tema baru, mudah-mudahan bisa. Itu yang nomor 2 tadi, lebih menyukai kematian. Ya, orang beriman yang soleh yufaddilu, lebih mengutamakan, lebih memilih al-mauta, kematian, alal hayat, daripada kehidupan. Maksudnya bukan berangan-angan, bukan minta diwafatkan, bukan. Dalam Islam haram hukumnya menginginkan kematian. Dalam Islam orang tidak boleh tamannil maut. Di ayatnya banyak, hadisnya banyak. La tatamannau liqa'al adu. La tatamannau maut. Jangan kalian menginginkan bertemu musuh lalu jadi korban. Jangan kalian meminta atau berharap kematian, jangan. Umat Islam diajarkan untuk optimis, untuk rahmat Allah, bahwa kita diberikan umur panjang agar bisa beribadah. Tapi dalam hati mereka orang beriman lebih memilih kematian daripada kehidupan dunia. Beda ya antara menginginkan kematian dengan bagi mereka kematian lebih baik, beda. Orang beriman yang soleh yufaddilu, lebih mengutamakan, lebih menginginkan. Kalau disuruh memilih al-mauta, kematian, alal hayat, daripada kehidupan, karena mereka menanti sebuah ar-rahah, ketentraman dan kenyamanan, wasa'adah, kebahagiaan ba'dal maut, setelah kematian mereka. Masalahnya kita makan belum pede meninggal, Pak. Belum pede, dah amalan sakit kayak gini. Belum pede kita itu. Jadi kita mah ingin hidup teh supaya ingin banyak ibadah. Kita mah ingin dilamakan hidup itu supaya ibadahnya makin banyak. Dan kalau sudah merasa cukup mah tidak akan berani-berani saja, tidak akan takut. Tapi karena kita belum cukup bekal, ya Allah jangan kau wafatkan kami sekarang. Bekalnya belum cukup. Zikir jangan cukup, sholat belum cukup, sunnah belum cukup, belum cukup segalanya. Maka kita tidak mau mati atau tidak menginginkan mati. Dan memang dilarang. Mengharapkan kematian itu haram, dilarang, enggak boleh. In kunta fa'ilan, kalau terpaksa ini benar-benar hidup dunia udah belangsak, udah bangkak, udah segala macam lah pokoknya. Sudah mentok dunia, mentok lah dunia rumah. Belangsaknya geus dekat tulungan, bangkaknya geus katulungan. In kunta fa'ilan, kalau pun terpaksa mau ngomong doanya begini. Ya Allah, aku mohon dengan ilmu dan takdirmu,
Jika kematian lebih baik bagiku, maka wafatkanlah. Jika kehidupan ini lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku terus. Itu kalau terpaksa kita sudah tidak sanggup lagi mengemban atau menerima atau memangku kehidupan dunia. Tos sakit saparna-parnana, tos miskin samiskin-miskina, tos belangsak bampak sebampak-bampakna. Aduh ya Allah, udah gak kuat di dunia ini. Nah, boleh dilakukan dengan doa tadi. Allahumma, ya Allah, aku mohon dengan takdirmu, dengan ilmumu, jika kematian, in kana al-mautu khairan li fatawaffani. Jika kematian lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Tapi jika kehidupan itu lebih baik bagiku, maka fa'ahyini, hidupkanlah aku sampai waktu nanti ajalnya tiba. Begitu. Itu kalau terpaksa. Kalau nggak terpaksa jangan baca doa itu. Bisinya malaikat ini malah kan Rio, malaikat istirahat Mario mau bisa benar. Itu kalau sudah terpaksa. Dan dalam Islam bunuh diri itu haram besar, dosa besar, tidak ada tobatnya. Orang bunuh diri itu kekal di neraka. Tobatnya neraka coba. Bunuh orang mah insaf tobat, terus minta maaf ke keluarganya, kalau mau ditebus, kalau kan minta maaf, udah beres. Meskipun itu haram dosa besar bunuh juga. Tapi kalau bunuh diri iraha tobatnya. Makanya ada hadis, man qatala nafsahu udhiba bihi. Barang siapa yang membunuh dirinya, dia akan diazab dengan cara itu. Berat. Man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, udhiba, akan diazab dengan yang seperti itu dia lakukan. Jadi mun aya orang bunuh diri nanti apartemen luncat, eta ke siksana ciga kitu. Kejlid. Nauzubillah min dzalik. Dalam Islam itu bunuh diri hukumnya haram. Dan dia akan disiksa dengan cara di mana dia membunuh dirinya. Karena apa? Karena nyawa dan jiwa ini bukan milik kita, milik Allah. Nyawa kita ini milik Allah, bahkan kita pun tidak boleh mencabutnya. Sekali lagi, nyawa kita milik Allah, kita pun tidak boleh, tidak punya hak ngutak-ngatik mencabut nyawa kita. Kita mah cuma dititipi nyawa supaya hidup, supaya ibadah. Nanti jiwa kita yang memanfaatkan nyawa dari Allah untuk ibadah itu, jiwa kita nanti akan diberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Dikembalikan lagi fisiknya kepada jiwanya untuk menerima hadiah dari Allah karena kita telah berbuat baik. Tapi nyawa mah kembali kepada Allah. Makanya ketika tidur nyawa kan dikumpulkan semua, kalau diambil di satu tempat yang kita tidak tahu alam di mana. Saat kita tidur, nyawa itu dalam genggaman Allah. Insya'a a'adahu, kalau Allah kehendaki dibalikin. Kalau Allah kehendaki tidak dikembalikan. Makanya dalam doa tidur selain bismillahirrahmanirrahim ada doa yang panjang. Ya Allah, jika Engkau kembalikan nyawaku, maka jagalah ia seperti Engkau menjaga nyawanya orang-orang soleh. Jika Kau ambil tidak dikembalikan, maka rahmatilah nyawaku dan berikanlah dia ampunannya. In arsaltahu farhamhu wa in a'antahu, jika Engkau kembalikan, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Jadi Pak, doa orang pondok teh pangpondokna teh. Bismillahirrahmanirrahim pangpondokna. Ayat 3 atau 2 di doa panjang sebelum tidur itu. Allahumma bika aslamtu wa bika amantu, Allahumma wajjahtu wajhiya ilaika, dan seterusnya. La malja wa la manja minka illa ilaik, dan seterusnya. Doanya yang tadi juga. Banyak doa sebelum tidur, tapi kita hafalna numpang pondokna. Terus sampai pangpondokna gitu, kemudian memaca. Tuh apa lenta kasih bismillah kerek langsung. Kalau nyawa dan roh itu sama kan? Nyawa dan roh itu Allah alam, karena itu hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita lihat pendefinisian dan kosakata yang digunakan di dalam Al-Quran atau hadis, seperti itu berbeda. Sepertinya berbeda. Saat Allah menceritakan tentang karakter manusia, Allah menggunakannya nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Inna nafsala amaratun bisu, nafsul lawamah. Itu kan istilah Quran tuh. Nafsu dikaitkan dengan karakter dan akhlak. Ya kan? Ketika Allah ceritakan kehidupan, Allah menyebutnya ruh. Jadi hakikatnya Allah alam, hanya Allah yang tahu. Karena dalam ayat yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan saja, qulir ruhu min amri rabbi. Urusan roh itu urusan Rabbi, urusan Allah Ta'ala. Wa ma utituhu minal ilmi illa qalila. Aku tidak diberi tahu tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit saja. Itu pun yang diterangkan Quran, yang diwahyukan oleh Jibril kepada beliau, baru beliau terangkan. Tapi selebihnya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau masalah ruh itu jawaban yang paling tepat adalah wallahu a'lam. Tapi beberapa yang ditegaskan oleh hadis, contoh misalkan Inna al arwahu junudun mujannadah, itu Nabi memberikan rahasia tentang roh. Sesungguhnya roh itu, arwah-arwah kita itu junudun mujannadah, berbaris-baris seperti tentara. Nah gitu. Idza i'tarafa, kalau yang saling mengenal akan berkumpul. Wa idza ikhtalaf, yang tidak saling mengenal tidak akan berkumpul. Maka tukang manuk ngumpul jeung tukang manuk. Tukang ngusep ngumpul jeung tukang ngusep. Tukang ngaji ngumpul jeung tukang ngaji. Karena roh mereka sama. Tukang turi jeung tukang turi. Tukang turi jeung tukang turi. Aya grup nama lah. Tafakur alam. Anu medis, Pak Dokter pasti ngumpulnya jeung Pak Dokter. Anu tukang terapi jeung tukang terapi. Tukang wadu jeung tukang wadu pasti ngumpulnya. Sekedar apa? Al arwahu, ini hadis sahih. Al arwahu, sesungguhnya arwah, roh junudun, seperti jundi tentara, mujannadah, berbaris-baris. Tentara, kita lihat ayat tentara angkatan darat baris di marinir, malahnya dikaplokan masih mana di situ. Masing-masing. Akhirnya marinir baris di itu di pasukan udara, celengkeun we bajuna hejo sorangan baturna bajuna biru abu-abu, mau bisa. Tak seperti itu loh kita. Anu ahli sholat ngumpul jeung ahli sholat daruhna ngagabung. Anu ahli ibadah ngumpul jeung ahli ibadah ngumpul. Makanya teh heran tukang nguseup aya komunitasna. Tukang komunitasna. Leuheung lamun hobinya itu positif kan gitu. Tukang kuda ngumpul jeung tukang kuda. Mekanik ngumpul jeung mekanik. Leuheung kalau itu positif berarti ruhnya memang positif. Terbina dalam agama dan keimanan. Tapi kalau rohnya ini tidak positif, tidak memiliki keimanan, berarti kan negatif. Ngamawarate karena keburukan wae. Aya ngumpul komunitas tapi ngajak nanti dugem. Aya ngumpul komunitas ngajak nanti minuman keras. Aya ngumpul komunitas ngajak nanti judi. Nah itu. Ngumpulnya ruhnya sudah benar itu. Tetapi karena ruhnya tidak dibina dengan agama, dibawanya kepada keburukan. Wallahu ta'ala bisawab wa ta'ala min murali wa mutawfiqun illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.